warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu Guru SD Negeri 12 Ambon. Puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat hidayah serta karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti salah satu program dari teman kita Pak Given tentang tugas rencana tindak lanjut PKG PJOK pada komunitas belajar Ponggal Arika SD Negeri 12 Ambon. Ya. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Wati. Ya Bapak Ibu, di sini kita punya tugas untuk dari peserta PKG PJOK yang dimana itu kita akan membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang kita ambil di sini adalah perencanaan pembelajaran berbasis proyek mata pelajarannya PJOK bersama komunitas belajar yang terlebih khusus pada SD Negeri 12 Ambon. Nah, di sini dia punya judul, beta punya judul di sini adalah Healthy Movement Smart Generation. Gerakan sehat, gerakan sehat generasi cerdas. Implementasinya ini proyek senam kreasi di sekolah. Lalu dia punya model pembelajarannya adalah model pendidikan kebugaran. Latar belakang. Model pendidikan kebugaran adalah salah satu model pendidikan jasmani dan kesehatan yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan utama dari model ini adalah untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan fisik, serta sikap dan perilaku yang sehat. Model pendidikan kebugaran berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memperdayakan peserta didik untuk meraih kesehatan fisik dan psikologis secara optimal. Nah, kegiatan gerakan sehat generasi cerdas ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam aktivitas gerakan senam kreasi guna mengasah keterampilan kreativitas peserta didik dalam berolahraga dan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Nah, di sini yang pertama beberapa faktor yang mempengaruhi akan kegiatan ini. Yang pertama, menindaklanjuti evaluasi kegiatan Jumat Sehat yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerakan, dimungkinkan karena gerakan yang terbatas. Yang kedua, tingginya angka peserta didik yang kurang aktif secara fisik. Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan dan mental sejak dini. Dan yang keempat, potensi senam kreasi bisa diterapkan dan dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu senam bersama dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Nah, yang berikutnya ini adalah pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan voice, choice, dan ownership peserta didik. Yang dimana voice atau suara, yaitu peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi. Lalu yang kedua ada choice atau pilihan, yaitu peserta didik memilih musik yang akan digunakan serta mengatur jadwal latihan. Yang ketiga ada ownership atau kepemilikan. Dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan agar mereka mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan. Nah, aset yang digunakan yaitu adalah aset manusia, sosial, dan fisik. Aset manusia itu ada kepada kepala sekolah, guru PJOK, wali kelas 6, dan guru di dalam komunitas belajar sekolah dan peserta didik. Aset sosialnya yaitu komunitas belajar sekolah dan hubungan antar peserta didik. Dan aset fisik itu adalah lapangan olahraganya dan sound system. Nah, tujuan kegiatan ini yang pertama itu ada membekali peserta didik
dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan bertanggung jawab melalui kegiatan, merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasil karya kelas. Yang kedua, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya kesehatan fisik dan mental sejak dini. Nah, yang berikut ini adalah capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaian yaitu peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin dan bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam kreasi dan mempunyai rasa percaya diri. Nah, langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama itu adalah membentuk kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam merencanakan senam dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota kelompok. Yang kedua, memberikan pelatihan dasar tentang disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengadakan evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik konstruktif. Nah, hasil yang diharapkan yaitu peserta didik menunjukkan kemampuan kerjasama dalam kelompok, kedisiplinan dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan, dan tanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam kreasi dan memiliki rasa percaya diri. Nah, yang berikut ini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yang dimana terbagi dalam 4. Yang pertama ini program senam kreasi ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan sosial yang positif. Lalu yang berikut, yang kedua itu target kegiatannya ada pada fase C, yaitu pada kelas 6. Nah, yang ketiga yaitu pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan atau di kelas jika cuaca tidak mendukung di jam yang disepakati antara peserta didik dan guru pendamping. Yang keempat, anggota komunitas belajar yang berkolaborasi yaitu guru PJOK dan guru seni tari, yang dimana di sini ada Ibu Eka. Ya, lalu di sini berikut ada rencana evaluasi, yaitu evaluasi yang ada terbagi dalam 4. Yang pertama itu evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik dan guru PJOK. Yang kedua ada peserta didik yang mengikuti kegiatan berdasarkan keikutsertaannya aktif dalam kegiatan senam kreasi. Yang ketiga adalah guru PJOK yang terlibat langsung dalam kegiatan. Dan yang keempat, guru seni tari yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan senam kreasi. Nah, di sini ada kemungkinan tantangannya. Kemungkinan tantangannya itu yang pertama, ada kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik karena kurangnya minat atau perasaan malu atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam kreasi. Yang kedua, kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang kemungkinan berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan jam ekstrakurikuler. Yang ketiga, ada evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan perkembangan kegiatan secara berkala, dan alat evaluasi yang kurang tepat. Yang berikut ada dia punya rencana solusinya. Rencana solusi yang pertama itu adalah memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu dengan memberikan motivasi dan menjelaskan manfaat dari senam kreasi. Yang berikut ada mengintegrasikan kegiatan dalam program PJOK dan berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler untuk mengatur jadwal. Yang ketiga, menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif.
dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Ya, Bapak Ibu, ini kita punya rencana tindak lanjut untuk beta sebagai peserta PKG PJOK, yang dimana ini inti dari rencana tindak lanjut ini, yang dimana beta mengambil kelas 6 itu untuk membantu membuat proyek, yang dimana supaya kita punya kegiatan senam pagi yang selalu kita jalankan itu, tetapi dilaksanakan atau dipimpin oleh kelas 6, yang dimana kelas 6 itu dia akan membuat gerakan-gerakan kreasi, senam kreasi yang mereka bisa lakukan dan mereka bisa berinovasi dengan apa yang mereka bisa lakukan, agar supaya bisa menjalankan senam kreasi di hari Jumat itu lebih baik. Jadi itu kita punya poin. Jadi bukan guru-guru saja, tapi di sini siswa yang terlibat langsung. Jadi yang menampingi beta sebagai guru BJOK, dan yang pelaksanaannya itu ada guru seni. Nah, dan nanti di situ ada kolaborasi antara guru BJOK dan guru seni sendiri. Nah, itu kita punya rencana tindak lanjut. Nah, dari apa yang tadi kita sudah presentasikan, dari sini kita mohon dari Bapak Ibu komunitas belajar sekolah, komunitas Kompel Arika 12 ini bisa memberikan beta punya saran perbaikan ataupun umpan balik kepada beta punya rencana tindak lanjut ini. Jadi kalau ada beta bisa silakan. Ya, terima kasih Ibu Ija. Terima kasih ya Bapak Gip. Terima kasih Bapak Gip atas apa yang sudah disampaikan. Bagus sekali tentang senam kreasi. Tetapi dalam hal ini mungkin Ibu Ija punya sarannya, masukan untuk Bapak Gip terkait dengan Bapak Gip sebagai guru olahraga. Setidaknya setiap di sekolah pagi, apalagi di hari Jumat, setidaknya Bapak Gip itu datang tempo supaya bisa melihat anak-anak itu pada saat mereka senam, seperti tadi gerakan-gerakan yang mungkin mereka masih bermain yang tadi kurang fokus. Kita di sini juga wali kelas akan fokus, tetapi intinya di sini sebagai guru olahraga yang bertanggung jawab, setidaknya datang tempo supaya senam kreasi seperti apa sudah langsung Bapak Gip sudah arahkan, atau Bapak Gip sudah langsung menjalankan itu. Mungkin itu saja untuk masukan. Kehadirannya itu harus diminum untuk senam itu ya. Oke, terima kasih Bu Ija. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, yang Sutri. Terima kasih Pak Diven dari penjelasannya Pak Diven terkait RTL ya. Yang namanya RTL berarti rencana tindak lanjut yang akan dibuat. Artinya ini belum dilaksanakan, tetapi kedepannya harus dilaksanakan. Itu maksud dari RTL. Jadi kalau yang sekilas saya lihat dari programnya Bapak Given itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang selama ini terkait untuk senam pagi, dan khususnya di jadwal kita sekolah pagi itu memang terkadang siswa yang harus pandu di depan itu hanya 1 atau 2 orang. Semoga dengan RTL-nya Bapak Given terlaksana ini akan membawa perubahan untuk proses senam pagi kita di SD 12 khususnya. Nah, beta menindaklanjuti program yang Bapak Given buat itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kalau ke depannya ini kan berbasis proyek ya. Jadi ini kita bisa padu-padankan dengan nanti proyek P5-nya kita dengan tema bangunlah jiwa adaptif, supaya ini yang dibilang proyek tidak perlu harus berbau yang wow.
yang proyek itu yang memang betul-betul dibutuhkan oleh siswa, masalah inti yang ada di sekolah kita dan dilaksanakan itu ini gampang dan bisa digapai oleh semua siswa. Jadi kalau untuk ini kan RTL untuk semester berikut nih, semester 1 semua selesai. Alangkah bagusnya kita tindak lanjuti bersama, kita jadikan juga ini sebagai proyek P5 kita yang temanya tentang bangun jiwa raga, karena di dalam tema itu ada tentang kesehatan jasmani dan rohani, salah satunya dengan proyeknya Pak Given tadi, senam. Mungkin itu Pak Given, nanti untuk event selanjutnya nanti kita bahas lagi. Luar biasa, tepuk tangan Pak Given dulu ibu-ibu. Luar biasa. Ya, terima kasih pada Ibu Hija dan Ibu Su yang sudah memberikan umpan balik, masukan dan saran kepada Beta. Nah, nanti kedepannya untuk tahun semester berikut komunitas belajar sekolah Pombel Arika 12 ini akan menindaklanjuti Beta punya RTL. Mungkin itu saja dan kita bisa kembalikan kepada Ibu Wati sebelumnya. Iya, demikianlah materi singkat yang disampaikan oleh Pak Given. Materinya sangat menarik sekali dan harapan kami semua ya dari komunitas Pombel Arika untuk insya Allah nanti Pak Given menindaklanjuti rencana RTL Pak Given ke depan akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ya, marilah Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri rencana tindak lanjut yang disosialisasikan oleh Pak Given ini, kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kita tutup acara ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Pak